Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama, ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Saudara terkasih, perbuatan baik dan perbuatan jahat adalah dua hal yang selalu bertolak belakang. Di antara keduanya, pasti tidak akan pernah ada titik temu. Perbuatan jahat selalu dilandasi oleh kebencian, ego, iri hati dan dengki. Sedangkan perbuatan baik dilandasi oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jika ditanyakan kepada kita, manakah yang akan kita pilih? Saya yakin setiap orang percaya pasti memilih untuk melakukan dan beroleh hal yang baik, bukan hal yang jahat. Setiap orang pasti ingin beroleh kebaikan, ingin diperlakukan baik, dan ingin menjadi orang yang baik. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebaikan? Jawabannya adalah dengan cara hidup seturut dengan firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhanlah muncul iman yang teguh, serta pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya, saudara terkasih, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia agar hidup dalam kejahatan dan berbuat apa yang jahat. Namun iblis merusak semuanya, karena iblis tidak pernah senang dengan apa yang Tuhan jadikan itu. Termasuk dengan cara merusak karakter manusia. Iblis menggoda manusia itu dan membuatnya jatuh dalam dosa. Akibatnya, sekalipun manusia itu kadangkala kelihatan rohani, namun dalam kenyataannya masih banyak manusia yang jauh dari Tuhan. Hal yang seperti ini juga sudah ditunjukkan oleh bangsa Yehuda, bangsa yang dikenal sebagai bangsa pilihan Tuhan, yang mengenal dan menyembah Tuhan Allah Israel. Namun pada masa itu, situasi hidup mereka jauh dari kebenaran, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagaimana kitab Nabi Yesaya adalah kitab yang menekankan kekudusan Tuhan Allah, Nabi Yesaya mencela ibadah bangsa Yehuda yang penuh dengan kepalsuan. Nabi Yesaya mengecam ibadah yang hanya memperlihatkan hal-hal lahiriah, pemberian persembahan yang tidak ikhlas,
dan juga Yesaya menentang ibadah-ibadah kafir. Teristimewa pada masa paling awal pelayanannya, Nabi Yesaya dengan keras mengecam dosa-dosa dalam kehidupan sosial berupa penindasan atas orang-orang yang tidak berdaya, kepada anak-anak yatim, dan juga kepada para janda, kepada mereka yang miskin, yang hina, yang tidak punya apa-apa. Yesaya juga menegur kemewahan yang berlebihan dan juga kemabukan yang terjadi pada masa itu. Dalam panggilan dan pengudusan Allah kepada Yesaya, Tuhan Allah menyampaikan bagaimana sesungguhnya bangsa Yehuda harus hidup dalam kekudusan. Kekesalan Tuhan Allah atas perilaku hidup umatnya yang selama ini diasuh oleh Tuhan Allah, namun di kemudian hari mereka justru memberontak. Itulah sebabnya firman Tuhan lewat Nabi Yesaya sungguh sangat keras berkata, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Perkataan yang keras itu hendak mengkoreksi kehidupan umat Israel yang hidupnya sama sekali sudah jauh dari kebenaran. Hewan yang tidak berhikmat saja tahu memilih apa yang baik dan menghargai tuannya. Namun bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang diberikan hikmat dan juga beroleh anugerah dalam hidupnya, tidak peduli dengan Tuhan sebagai sumber segala berkat dan karunia itu. Memang saat itu mereka beribadah, namun ibadah yang mereka lakoni bukanlah ibadah yang sejati. Ibadah mereka adalah ibadah tanpa hati, ibadah tanpa penghayatan. Ibadah yang mereka lakukan karena rutinitas belaka. Tidak ada dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun mereka beribadah dan memberikan persembahan, tapi yang namanya kejahatan tetap jalan terus. Bahkan mereka sudah menganggap hal yang jahat itu sudah biasa dan wajar. Mereka menindas orang-orang miskin, bertindak tidak adil. Tidak ada kasih dalam kehidupan mereka. Yang ada hanyalah kebencian, permusuhan, dan egoisme. Mereka semua sibuk mencari kesenangan pribadi. Saudara terkasih, apa yang disampaikan Nabi Yesaya di sini memang sungguh sangat keras. Namun itulah jalan yang terbaik untuk menyadarkan mereka atas segala dosa-dosa mereka. Dan juga untuk mengingatkan mereka bahwa pengampunan Allah masih terbuka jika mereka mau bertobat. Namun sebaliknya, jika mereka tetap membangkang, maka Allah pasti akan menghukum mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menyampaikan dua hal kepada bangsa Israel, yaitu sebuah perintah dan janji. Di dalam perintah itu, ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama adalah agar bangsa Yehuda membasuh dirinya dari segala perbuatan yang jahat. Ibarat debu yang melekat, maka demikianlah debu itu harus dibersihkan. Artinya, segala dosa yang mereka berbuat harus diakui di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari mereka adalah pertobatan, meninggalkan segala yang jahat, dan hidup dengan cara yang benar. Teguran yang kedua adalah bahwa mereka harus benar-benar berhenti berbuat jahat dan belajar untuk berbuat baik. Artinya di sini tidak cukup hanya bertobat, namun pertobatan itu harus benar-benar menghasilkan buah yang manis, yaitu lewat setiap perbuatan yang baik, dengan cara menegakkan keadilan, memberantas semua bentuk kekerasan, semua bentuk penindasan, dan membela hak anak-anak yatim dan para janda, yaitu mereka yang hidup di dalam penderitaan. Hal yang kedua adalah Yesaya menyampaikan sebuah janji keselamatan bagi umatnya,
Jika mereka bertobat, maka dosanya pasti akan diampuni. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika mereka hidup benar, maka bangsa itu akan menuai segala hasil yang baik di negeri di mana mereka tinggal. Namun jika mereka memberontak, hukuman Allah sudah menanti. Saudara terkasih, seperti halnya bangsa Israel yang sering memberontak dan melupakan Tuhan, kadangkala kita manusia ini juga sering berlaku hal yang demikian. Tuhan yang sudah begitu baik bagi kita, memberikan napas kehidupan, memberikan segala kecukupan dalam hidup ini, bahkan Ia berikan lebih daripada yang kita pikirkan. Tapi apa yang terjadi? Ibarat kaca yang lupa akan kulitnya. Demikianlah manusia itu sering melupakan segala kebaikan Tuhan. Kehidupan yang berbahagia, yang seharusnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sering disalahartikan untuk hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan yang paling parah, sama seperti karakter bangsa Yehuda saat itu. Ada saja orang-orang yang aktif dalam kegiatan ibadah. Penyembahannya luar biasa semangatnya, tapi semuanya hanya formalitas belaka. Saat ibadah, kelihatan begitu kudus, namun dalam kenyataannya, hatinya masih diselimuti dendam, iri hati, dan kebencian. Baginya, ada 1001 cara untuk membenarkan diri mengapa dia berlaku demikian. Dia tetap bertahan dengan kebencian, dendam, dan iri hati yang ia pelihara dalam hidupnya. Padahal dia seorang yang katanya rajin beribadah, sungguh-sungguh memberikan penyembahan dan persembahannya. Itu katanya. Namun dalam prakteknya, sungguh jauh dari yang sebenarnya. Jemaat yang terkasih, lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan agar menjadi pribadi yang mau hidup dalam kesalehan yang sungguh, bukan kesalehan yang palsu. Tuhan menghendaki agar kita menunjukkan praktek ibadah yang sejati, yang sungguh dihayati, bukan ibadah yang dilakukan secara formalitas belaka. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang munafik, namun Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang tulus, ikhlas menyembah Tuhan, dan memberikan persembahan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan juga penyembahan itu benar-benar berdampak baik bagi kita dan juga bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, belajarlah berbuat baik. Jemaat yang dikasihi Kristus, meskipun seseorang telah bertobat dan berhenti berbuat jahat, namun tidak secara otomatis ia punya kerinduan untuk berbuat baik. Melainkan ia harus meminta kekuatan dari Roh Kudus yang akan memampukannya untuk berbuat baik. Tanpa tuntunan Roh Kudus, maka manusia tidak akan dapat berbuat apa yang baik dan benar dalam hidupnya. Belajar berbuat baik membutuhkan proses yang penuh dengan tantangan. Bahkan berbuat kebaikan membutuhkan pengorbanan. Sebab setiap bentuk kebaikan akan berlawanan dengan sifat dunia ini yang penuh dengan dosa yang mencemari hidup manusia itu. Belajar berbuat baik tentu memiliki banyak bentuk yang dapat dilakukan. Antara lain, mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Mengasihi sama manusia dengan tulus. Hidup dalam damai. Saling memaafkan, mau mengampuni, menjauhkan iri hati dengki, rela memberikan bantuan bagi orang lain sesuai dengan talenta dan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Berbuat hal yang baik bukanlah hal yang mudah, sebab bisa saja karena kebaikan kita, orang lain malah benci kepada kita. Tapi bagaimanapun juga,
sudah menjadi sebuah risiko yang harus dihadapi oleh orang percaya. Karena itu tetaplah berbuat baik. Berbuat baik atau berbuat jahat sebenarnya punya risiko masing-masing. Bedanya, orang yang baik mungkin akan menderita hinaan, cercaan, tetapi hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tetapi orang jahat yang berbuat jahat, hidupnya tak akan pernah tenang. Ia akan sibuk membuat strategi, melawan musuhnya, menjahati orang lain. Dia tidak bisa fokus dengan hidupnya, bahkan tidurnya pun tidak akan nyenyak. Yang ada dalam dirinya adalah hanya kebencian dan amarah. Hingga akhirnya, dia akan beroleh hukuman. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Tentunya, teladan yang perlu kita ikuti dalam hal berbuat baik adalah Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ia dihina, dianiaya, diludahi, dipukul, bahkan disalibkan, namun Tuhan Yesus tidak pernah membalaskan kejahatan itu. Justru ia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran menghadapi segala tantangan yang sungguh menyurutkannya pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saat yang tepat bagi kita untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat dari segala tingkah laku kita yang jahat itu. Mohonlah pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa yang kita lakukan itu. Baik dosa di masa lampau maupun dosa di masa sekarang ini. Terimalah janji Tuhan akan pengampunan dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika saudara sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan, maka dosa-dosamu itu akan diampuni. Di saat kita sungguh-sungguh mengamininya, maka hidup kita benar-benar akan diubahkan. Kita akan dimampukan menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk selalu belajar berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan berkata dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian juga dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lebah. Ingatlah, saudara terkasih, bahwa berbuat kebaikan tidak akan membuat kita menjadi rugi. Berbuat banyak kebaikan akan membuat hati, jiwa dan pikiran kita menjadi tenang. Karena tidak punya musuh, tidak punya dendam, tidak punya sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, berbuat yang jahat hanya akan menimbulkan banyak hal yang buruk dalam diri kita sekarang ini dan juga untuk masa yang akan datang. Alangkah baiknya kita memilih berbuat apa yang baik, belajar selalu untuk melakukan apa yang baik itu. Menebar kebaikan di mana kita berada, agar hal-hal yang baik itu senantiasa menaungi hidup kita dan juga anak cucu kita selanjutnya. Jadilah manusia yang bermanfaat, yang selalu berbuat apa yang baik, yang kelak akan dikenang oleh karena kebaikan-kebaikan kita. Selalu melakukan apa yang baik di sepanjang waktu di masa hidup kita. Tidak jadi soal apakah kebaikan itu akan dilupakan oleh orang lain, tetapi tetaplah berbuat baik. Bunda Teresa mengatakan, perbuatan baik yang kau lakukan pada hari ini, mungkin besok
sudah akan dilupakan oleh orang lain. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Saudara terkasih, Allah yang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh baik, yang mendatangkan kebaikan bagi kita, dan mengharapkan kita hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenarannya, untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mampu belajar berbuat apa yang baik. Kita telah diselamatkan dalam pengampunan Tuhan Yesus. Dosa kita telah diampuni, dan kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat hidup kita. Karena itu, jauhkan segala yang jahat. Berhentilah berbuat yang jahat itu. Tetapi, belajarlah senantiasa untuk berbuat apa yang baik untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah, serta sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu dan bagi semua orang di tengah-tengah lingkungan sekitarmu. Allah yang Maha Kudus menguatkan kita untuk selalu belajar berbuat apa yang baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur kepadamu lewat anugerah-Mu yang telah mengampuni kami atas dosa kami dan menuntun kami untuk belajar berbuat apa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan menguatkan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh selalu ingin dan mau berbuat apa yang baik demi kemuliaan nama Tuhan dan sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.